Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam pertemuan di khotbah penutupan bulan pendidikan dan kebangsaan Sinode GKS BES tahun 2021. Sedikit mereview tema yang diangkat tahun ini menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dan terbuka. Maka rangkaian selama sebulan penuh, baik itu bahan khotbah, PA, dan juga renungan, semua berbicara tentang satu tema yang harapannya bisa membentuk kita sebagai keluarga, jemaat, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam setiap komunitas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dan terbuka. Dan dalam penutupan bulan pendidikan dan kebangsaan tahun ini, tepat di ibadah minggu biasa yang ke-17, tanggal 28 Agustus 2021, kita akan diberkati dan dilengkapi melalui nas 1 Raja-Raja, melalui perikop maksud saya, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 hingga yang ke-18 dengan tema khotbah regenerasi ialah bagian dalam rencana Allah. Sebelum kita berbicara, sebelum mendengarkan khotbah, mari kita membaca terlebih dahulu perikopnya. Demikianlah firman. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi, menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, regenerasi ialah bagian dalam rencana Allah. Apa itu regenerasi? Regenerasi ialah generasi yang akan datang, mengulang generasi kembali, mengganti generasi sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, regenerasi adalah satu hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kita ambil contoh organisasi yang lebih sempit ya. Sebenarnya regenerasi itu penting dalam semua kelompok sosial, apapun itu. Organisasi masyarakat, organisasi gereja, sampai pada luasan sebuah negara. Regenerasi itu menjadi penting karena yang kalau kemudian kita memahami bahwa tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Segagah-gagahnya manusia di masa mudanya, ia akan tiba pada kondisi yang renta dan tak berdaya di masa tuanya. Tidak ada yang kekal, baik itu kegagahan, kewibawaan, kemampuan, kepintaran, dan segala hal yang ada di dunia ini. Semuanya fana. Oleh karena kefanaan itu, maka kita sudah seharusnya memahami bahwa kita harus mempersiapkan orang-orang yang akan hidup setelah kita. Mempersiapkan orang-orang yang lebih muda, lebih bergairah, lebih lebih bertenaga dibandingkan kita yang sudah lewat generasinya, sudah tua, sudah renta. Tidaknya itulah yang kita temukan dalam perikop yang kita baca ini, yang sebenarnya
Kalau kemudian Bapak Ibu mencoba melihat dari perikop sebelum-sebelumnya dan sesudahnya, ini berbicara tentang Elia. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa, pilihan Tuhan. Nabi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengingat dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang manusia yang tidak mengalami kematian, melainkan ia terangkat ke sorga. Kalau kita melihat di gambar ini, Bapak Ibu, Elisa menyaksikan Elia diangkat oleh Allah. Dia ada kuda api dan kereta api datang, lalu Elia hilang dalam angin badai. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengecek gambar-gambar di internet, banyak yang salah. Jadi ada kereta kuda berapi, terus Elia ada di dalamnya. Tidak. Kalau keterangan di Alkitab, Elia hilangnya, terangkatnya bersama dengan angin badai dan meninggalkan jubahnya kepada Elisa. Latar belakang perikop yang kita baca adalah ketika Elia pada saat itu berhasil mengalahkan nabi-nabi palsu Baal, sembahannya Ahab, ya, raja yang fasik, raja yang jahat. Lalu kemudian nabi-nabi itu pun mati ketika head to head, berhadapan versus melawan Elia. Elia seorang diri saat itu. Ratusan nabi Baal lawannya. Mati semua. Lalu Ahab melaporkan kepada Izebel, bosnya para nabi Baal, ya. Izebel pada saat itu murka oleh karena anggotanya mati, lalu kemudian mengancam hidup Elia. Ia akan membuat perhitungan kepada Elia, mencabut nyawanya. Elia ketakutan, lalu kemudian melarikan diri ke Gunung Horeb. Di sana ia meminta agar Tuhan mencabut nyawanya. Lalu Tuhan mengembalikan semangat dirinya. Tuhan memperbaiki arah hidupnya yang ketakutan. Sebenarnya bukan ketakutan atas kematian yang akan dihadapinya ketika melawan Izebel nanti, tapi ia merasa dirinya sangat lemah dan tak berdaya, dan merasa dirinya itu sama seperti pendahulu-pendahulunya, tidak sanggup untuk menyelamatkan bangsa Israel, ya, yang pada saat itu di bawah pimpinan Raja Ahab menyembah Baal, ya. Rasa malu, ketidakberhargaannya. Kalau dia takut mati, ya ngapain ia mau minta dimatikan sama Tuhan? Dia tidak takut mati. Dia tiba pada titik di mana ia frustasi, ia merasa gagal dan sebagainya. Lalu kemudian Allah menyatakan dirinya kepada Elia dengan menampakkan kekuasaannya terhadap alam semesta. Elia imannya terestorasi, dikembalikan kekuatan imannya, lalu kemudian ia diutus. Firman Tuhan yang datang kepadanya tadi kita baca di ayat ke-15, pergilah, kembalilah ke jalanmu, karena ia telah menyimpang, melarikan diri dari tugas panggilannya. Dia menarik diri lah, retreat, ya, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yehu cucu Nimsi haruslah engkau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Yang akan kita perhatikan di sini adalah Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Elia harus mempersiapkan Elisa
untuk menjadi pengganti dirinya. Apakah karena Elia dianggap gagal oleh Tuhan? Tidak. Tidak. Elia tidak dipandang sebagai nabi yang gagal, ia tidak dipandang buruk di mata Allah. Karena pada akhirnya dia sangat disayang. Kalau nggak disayang, apalagi alasannya Allah rela mengangkat dirinya ke surga. Kalau memang karena kegagalannya, maka Elia sesungguhnya tidak akan dilanjutkan karyanya. Sama seperti Musa yang kemudian harus berhenti tepat di sepanjang mata, sejauh mata memandang ia akan masuk ke tanah perjanjian. Elia pada cerita berikutnya ia terus melakukan nubuat yang baik. Salah satunya ya menubuatkan kematian Ahazia. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa sampai kenaikannya ke surga. Elia kemudian mentaati perintah Tuhan untuk kemudian mempersiapkan Elisa menjadi penggantinya. Elisa mengikuti kemanapun Elia pergi, mengamati, belajar, hingga pada tahap di mana Elisa pun tidak rela apabila Elia meninggalkan dirinya, karena ia mungkin merasa belum siap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar Anda harus diganti, apa yang kemudian muncul dalam pikiran? Apakah saya sudah tidak layak lagi? Apakah karena saya sudah gagal? Atau karena saya memang sudah tidak bisa lagi berkarya? Sesungguhnya tidak. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka Ia mau kita memiliki waktu untuk beristirahat. Ia mau ada penerus-penerus berikutnya yang hadir dari tangan kita. Artinya tangan itu pengertiannya kita membentuk, menghasilkan penerus, menghasilkan generasi yang lebih produktif, generasi yang lebih bersemangat, generasi yang lebih adaptif dengan lingkungan dan dengan keadaan sekitar hari ini. Saya beri sebuah gambaran bahwa perubahan dari zaman tahun 80-an ke tahun 2000-an sudah sangat jauh sekali teknologi berkembang. Cara berpikir masyarakat, cara kelola, manajemen kehidupan, dan perkembangan teknologi mempengaruhi perubahan budaya hidup manusia. Hingga pada saat ini masih bisa kita temukan Bapak Ibu yang masih kalah sama anaknya dalam menguasai teknologi, kan? Apalagi ketika dibanting oleh pandemi, harus PJJ, harus pembelajaran jarak jauh, bingung kita diakali sama anak-anak yang lebih jago main Android, main komputer atau laptop dibanding orang tuanya. Orang tuanya ganggu aja, akhirnya habis hanya untuk mengikuti anaknya main game. Alasannya untuk tugas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkembangan masa yang begitu cepat memaksa kita untuk melihat bahwa Tuhan mempercayakan kepada diri kita tidak hanya untuk berkarya, menghasilkan karya di masa-masa kita produktif, tapi juga kita diajak untuk menghasilkan generasi berikutnya yang siap membawa nilai, membawa misi yang sama, tapi dengan kemampuan yang lebih baru, kemampuan adaptif, menyesuaikan diri, kemampuan berpikir, kemampuan mengerjakan tugas-tugas panggilan Allah dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu jangan patah hati. Bapak Ibu jangan merasa dikecewakan bahwa wah dulu saja saya dipakai, dulu saja saya yang diutamakan kalau ada kegiatan dan lain sebagainya. Sekarang yang muda-muda, sekarang yang kecil-kecil yang dipakai, saya tidak dipakai lagi. Bukan. Bapak Ibu diminta untuk mempersiapkan generasi berikutnya.
Kegagalan seorang pemimpin adalah ketika ia tidak bisa mempersiapkan pemimpin berikutnya. Sekarang saya mau tanya, kita bisa lihat yang menguasai panggung perpolitikan Indonesia, orang dari zaman kapan? Orang dari zaman bangsa ini baru merdeka. Sudah waktunya berganti cara berpikir, berganti orangnya. Tidak lagi cara perpolitikan tua dipakai. Ya, kalau kita kemudian bisa melihat semakin tua sebuah partai, semakin banyak kasus korupsinya. Oleh karena apa? Nilai-nilai kolot, nilai-nilai lama, nilai-nilai korupsi, kolusi, nepotisme itu terus menjamur dan berkembang di situ. Keengganan untuk melepaskan kekuasaan, keengganan untuk melepaskan kenikmatan jabatan menjadi alasan bagi mereka tidak meregenerasi kepemimpinannya. Kita jangan sampai jatuh kepada hal yang serupa. Dunia sudah berkembang, kita semakin tua. Kita semakin tua artinya kita harus mempersiapkan yang muda. Karena regenerasi sesungguhnya sesuai dengan judul khotbah hari ini adalah bagian dalam rencana Allah. Gereja kita juga sama halnya dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi. Contoh kecil maupun contoh besar sebagai sebuah negara. Akan menjadi sebuah kegagalan bagi kita pada saat kita tidak bisa mempersiapkan generasi berikutnya menjadi pemimpin. Keluhan sekali mencari majelis. Kenapa? Jangan mengeluh. Kenapa? Karena kita punya andil di situ. Sebagai orang-orang yang lebih senior kehidupannya di dunia ini. Seandainya tidak ada regenerasi, artinya yang gagal siapa? Yang gagal. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari menjadi orang-orang yang mempersiapkan generasi berikutnya. Generasi berikutnya di gereja kita, generasi pemimpin adalah anak-anak muda kita, anak-anak kita semua. Persiapkan pendidikan mereka dengan baik. Persiapkan pola pikir mereka dengan baik. Pengalaman-pengalaman pelayanannya. Siapkan mereka menjadi manusia-manusia yang punya kepercayaan diri. Manusia-manusia yang punya kepribadian kepemimpinan yang baik. Jangan kemudian mereka menjadi anak-anak yang minderan, anak-anak yang penakut. Tapi biarlah mereka kita didik menjadi seseorang yang punya keberanian untuk mengeksplor atau menjelajahi dunianya, mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita jangan berpatah hati ketika kita diminta untuk beristirahat. Sama seperti Elia, dia tidak patah hati. Dia dengan semangat mempersiapkan Elisa menjadi pengganti dirinya. Dia tidak memandang dirinya sebagai sebuah kegagalan. Karena saya takut kemarin, terus Tuhan mau ganti saya. Tidak. Itu yang menyebabkan dia mau mempersiapkan Elisa. Yang kedua, dia juga tidak memandang karyanya yang mengalahkan nabi-nabi Baal itu sebagai prestasi yang harus kemudian menjadi alasan dia harus dipertahankan sampai entah usianya berapa ratus tahun nanti. Enggak. Dia menyadari bahwa ya itu prestasi yang sangat baik, tapi bukan menjadi alasan untuk tidak mempersiapkan generasi berikutnya. Oleh karena ada regenerasi lah, maka ada kita sampai hari ini. Jadi tugas regenerasi itu mari kita kerjakan sebagai tugas tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai orang tua, untuk terus mempersiapkan anak-anak kita supaya mereka terus menghidupi nilai-nilai kebenaran Alkitab dalam kesadaran bahwa diri mereka juga
adalah bagian dalam rencana Allah. Dan nantinya diharapkan mereka juga akan meneruskan nilai-nilai tersebut kepada generasi-generasi berikut. Selamat berkarya dengan prestasi-prestasi yang gemilang, tapi juga selamat mempersiapkan generasi-generasi berikutnya untuk mencetak prestasi-prestasi gemilang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.